Engkau baik. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Allah yang bertahta. Dan saat ini kami sudah menerima kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi. Kebangkitan yang besar sudah terjadi. Haleluya. Mari sama-sama katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes Tuhan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyamakan. Dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Yes. Pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yes Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu, Allahku Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Yes. Terima kasih Yesus. Kerinduan kami dan kami percaya sudah kami terima. Ada kebangkitan yang besar. Ada kebangkitan yang besar. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Dengan iman-Mu. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Bapa kami yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku. You are forever in my life.
You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you,
Terima kasih Bapa. Kau terlalu baik Tuhan untuk kami Tuhan. Dan inilah kerinduan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau setia pada panggilan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan dengan imanmu, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kaulah Bapa-Ku, Bapa yang mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku. Terima kasih Tuhan. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan, ini aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berhak dan ku berserah pada rancangan-Mu yang terbaik. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia pada panggilan-Mu. Ku mau setia melayani-Mu Tuhan seumur hidupku. Mencintai-Mu Yesus di setiap nafasku. Memuliakan-Mu Raja di setiap nafasku. Menyenangkan-Mu selalu. Shaka
bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam Engkau Tuhan, kami boleh berharap. Engkau Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami sebagai umat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, inilah doa kami. Biarlah sepanjang masa ini, sepanjang umur kami, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Kami ingin melayani Engkau, Allah yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau yang luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami bisa melihat bagaimana kasih-Mu itu luar biasa. Saat ini Bapa, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan segala apa yang kami bawa ini Tuhan. Biar semua membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar kerajaan-Mu di bumi ini bisa ditegakkan. Dan banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Kami percaya dengan sungguh Tuhan, Engkau luar biasa, dan terimalah segala persembahan ini Tuhan dengan kasih dan sukacita dan bagian dari ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita tanpa terasa sudah memasuki minggu kedua dari tahun yang baru ini. Tahun 2021 ini. Tuhan memberkati dan setiap musim hidup kita Tuhan memelihara kita. Saat ini marilah kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah dengan hati yang penuh sukacita. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 ayat 7. Yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari saudara sekalian persiapkan hati kita untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara sekalian bisa membawa persembahan melalui rekening dan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Selamat membawa persembahan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Pastor Billy Sindoro. Adalah satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kita baru saja melalui tahun 2020. Saya percaya ini adalah tahun yang penuh tantangan. Anda semua tahu mengenai COVID bukan hanya di Indonesia tapi melanda seluruh dunia. Mungkin Anda kehilangan anggota keluarga yang Anda kasihi, mungkin teman, sahabat. Saya sendiri mengalami, saudara, ini bukan sesuatu yang mudah bagi saya pribadi juga. Jadi ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya tergoncang, ada mungkin Anda sendiri kena terjangkit COVID, atau bisnis Anda juga terpengaruhi, Anda sekarang yang bekerja, Anda harus bekerja dari rumah. Ada banyak sekali perubahan demi perubahan, dan ada banyak ketidakpastian, ada banyak kekhawatiran, dan ada orang yang takut, banyak sekali orang yang takut, saudara. Takut akan masa depan. Kita semua mengalami ujian dan kita semua mengalami tantangan. Hari ini, saudara, saya akan menyampaikan 2 cerita yang saya ambil di dalam Alkitab. Alkitab berisi banyak sekali cerita-cerita. Dan dari cerita-cerita itu, yang kita bisa lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, cerita-cerita itu sebetulnya menggambarkan mengenai kehidupan kita
sehari-hari dan kita bisa aplikasikan, kita bisa praktekkan di dalam hidup kita. Dan di dalam cerita-cerita itu mulai dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru selalu ada mengarah menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan Yesus, rencana Tuhan, karya Tuhan Yesus, dan rencananya itu selalu terlibat di dalam 3 hal ini. Yang pertama yaitu rencana untuk mengampuni dosa manusia, yang kedua mendamaikan manusia dengan Tuhan, dan yang ketiga memulihkan keadaan manusia. Memulihkan atau dalam bahasa Inggrisnya restore, to bring back, to give back, to replace atau to recover. Cerita yang pertama, saudara, saya ambil di dalam buku Mazmur 126. Mazmur 126, saya bacakan mulai dari ayat yang pertama, hanya ada 6 ayat. Nyanyian ziarah, ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Judul yang saya sampaikan hari ini adalah ketika Tuhan memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan, dan saya berdoa selesai firman Tuhan ini saya sampaikan, Anda mengalami pemulihan, Anda mengalami perbaikan, Anda mengalami perubahan di dalam hidup Anda. Mazmur ini, Mazmur 126 ini ditulis pada zaman, kira-kira zamannya Esra, saudara. Kemungkinan besar mereka kembali dari tawanan waktu mereka di Babilonia selama 70 tahun. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata untuk waktu yang lama mereka itu sudah nggak bisa tertawa lagi. Orang yang tertawan, orang yang tertindas, orang yang terbelenggu, mereka nggak bisa tertawa lagi. Dan nggak bisa bersorak-sorai lagi, saudara. Ada salah satu Bible commentary yang mengatakan demikian, saudara. Kira-kira mereka itu pada saat itu sudah alat musiknya sudah tergantung di pohon. Mereka sudah nggak bisa menyembah Tuhan lagi, nggak mau menyembah Tuhan lagi, sudah patah semangat, sudah rasanya hancur hati karena mengalami tantangan yang begitu lama. Saudara, kalau kita mengalami tantangan yang berkepanjangan, saya percaya ini bukan satu hal yang mudah, bahkan orang yang beriman pun bisa mengalami goncangan. Dan di sini saya melihat ternyata Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan membawa mereka kembali. Tapi saya sadar bahwa di dalam hidup kita sehari-hari, saudara, karakter atau ciri-ciri dari kehidupan itu ialah, itu selalu ada badainya. Mungkin Anda saat ini sedang berada di tengah-tengah badai. Atau Anda sedang keluar dari badai, puji Tuhan. Tapi kalau Anda sudah keluar dari badai, di dalam hidup kita ini, nanti kita juga akan mengalami badai lagi, saudara. Kunci yang sangat penting yang kita perlu perhatikan di sini ialah Yesus ada di tengah-tengah kita walaupun kita melalui badai. Jadi prinsip yang pertama di sini, coba saudara untuk kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan melalui cerita ini, saudara. Tuhan sudah melakukan perkara yang besar. Coba kita kembali memuji Tuhan, kembali menyembah Tuhan. Walaupun kita rasanya nggak suka menyembah Tuhan. Saya tahu, saya tahu saudara rasanya saya kehilangan juga anggota keluarga
yang meninggal karena COVID. Saya kehilangan teman, sahabat yang meninggal karena COVID. Banyak sekali goncangan-goncangan yang tadi saya sudah sebutkan. Nggak mudah, saudara. Tapi saya memutuskan untuk memuji Tuhan. Pada saat kita nggak suka memuji Tuhan, lalu kita memutuskan untuk memuji Tuhan, itu berarti kita membawa persembahan korban puji-pujian. Maka akan ada kelepasan. Kita bisa tertawa, kita bisa bersuka cita lagi, saudara. Yang kedua, prinsip yang kedua, saya melihat dari ayat-ayat ini, Mazmur 126, Mazmur pasal 126 tadi, saudara, kita perlu ingat kepada janji-janji Tuhan. Apa yang dituliskan di sini kira-kira itu mereka mengingat-ingat kembali pembebasan mereka waktu zaman mereka dibebaskan dari Mesir gitu ya. Mereka ingat lagi kebaikan Tuhan, tapi dalam konteks ini waktu mereka ditawan di Babilonia, saudara, mereka ingat, dan saya mau mengajak saudara untuk mengingat nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan firman Tuhan, yang dituliskan di dalam Alkitab, janji-janji Tuhan yang dituliskan di dalam buku Yesaya, di dalam buku Yeremia, Daniel, Yehezkiel, dan nabi-nabi Tuhan yang lainnya. Saya percaya saudara, di dalam salah satu terjemahan dari ayat ini, saudara, di dalam pasal 126 ini, dituliskan kita percaya kalau Tuhan sudah melakukan ini sebelumnya, maka Dia bisa melakukan lagi. Dia bisa melakukan lagi. Ayo saudara, kita saat ini ingat kepada janji-janji Tuhan, ingat kepada kebaikan Tuhan. Kalau Dia sudah melakukan di masa yang lampau, Dia bisa dan Dia mampu dan Dia sanggup dan Dia akan lakukan lagi. Do it again, Lord. Do it again. Saudara, kita melihat di dalam ayat yang keempat, dituliskan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di sini saya melihat bahwa ada perasaan walaupun mereka ini sekarang sudah berada di tanah yang mereka nggak ditawan lagi, saudara, tapi mereka masih merasa sebagai orang buangan. Mereka masih tidak memiliki janji penuh pemulihan yang Tuhan bicarakan. Jadi kita dalam hidup kita saat ini, seringkali waktu kita bergumul apa yang kita gumulkan saat ini, kita merasa bahwa saat ini Anda sedang menabur di dalam air mata. Saudara, ingat, walaupun kita rasanya masih belum mengalami, ingat di ayat yang ketiganya. Di ayat yang ketiganya dituliskan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Butir yang ketiga, poin yang ketiga, saudara. Saya melihat di sini ada prinsip ilahi yang dinyatakan di dalam Mazmur 126 ini. Yaitu apa, saudara? Yaitu jika kita menabur dengan air mata, maka kita akan menuai dengan sukacita. Bersabar, saudara. Bersabar bahwa yang kita alami sekarang ini, kita melalui badai. Ingat, saudara, ciri-ciri dalam kehidupan itu selalu begitulah. Kalau sekarang Anda tidak berada di dalam badai, puji Tuhan, saya bersuka cita, saya senang. Tapi nanti pasti ada badai lagi. Tapi setelah waktu Anda di dalam badai, Tuhan ada nggak di dalam badai Anda? Kalau ada, saudara, lalui. Anda akan melalui. Anda akan, Tuhan kasih kekuatan, atau badainya itu akan Anda lalui. Lalu Anda akan mengalami lagi. Ciri-ciri kehidupan seperti itu, saudara. Jadi waktu kita menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sukacita. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Ada banyak saudara yang kehilangan kekuatannya, sudah lemes rasanya, dalamnya ini sudah lemes. Karena apa, saudara? Karena tidak ada sukacita.
Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Banyak kesedihan yang harus kita tanggung, banyak kesedihan yang harus kita alami atau kita atasi, saudara. Kita mengalami isolasi sosial, saudara. Kesedihan-kesedihan yang kita alami ini bisa kita lihat dari sisi lain. Bisa saja waktu kita mengalami isolasi sosial, waktu kita mengalami lockdown, itu Tuhan mau menyelidiki hati kita dan Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau bicara kepada Anda. Ya, Tuhan bicara. Tuhan bicara kepada Anda semua. Anda bisa mendengar suara Tuhan. Jadi saudara, ada kalanya saya pelajari dalam firman Tuhan seringkali juga ya, janji-janji Tuhan itu tersembunyi di dalam kesedihan, di dalam air mata, di dalam penderitaan. Tapi kita ingat, kenyataannya ya, pasti akan Anda menuai dengan sukacita dan akan ada tuaian yang besar di dalam diri Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam gereja Christ Cathedral. Amin. Puji Tuhan. Tuhan akan membawa umatnya. Tuhan akan membawa kita semua, saudara semua, orang-orang yang percaya. Sehingga kita ini akan mengalami seperti yang dituliskan di Mazmur 126 ini. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kapan terakhir Anda bermimpi? Apakah Anda masih mempunyai impian? Minta itu kembali. Tuhan yang memberikan impian, Dia akan kembalikan kepada Anda. Your dream, your vision. Tuhan akan kembalikan kepada Anda. Di dalam konteks ini Anda bisa melihat pikiran mereka, persepsi mereka, kognisi mereka, intuisi mereka, imajinasi mereka secara penuh dipenuhi dengan harapan karena janji-janji Tuhan. Walaupun kita mengalami tantangan-tantangan, saya percaya nggak enak saudara, benar-benar nggak enak. Saya sendiri nggak suka kalau bisa nggak melalui semuanya itu. Tapi saya sadar bahwa momen pemurnian Anda bisa menjadi momen yang menentukan. Sebagai penutup saya akan kasih contoh atau ilustrasi, dan ilustrasinya ini juga cerita saudara. Cerita yang saya ambil dari dalam buku Rut. Di dalam buku Rut ini ada sepasang suami istri namanya Elimelek dan Rut. Orang Israel, dan waktu itu ada kelaparan dan mereka pindah, mereka ngungsi, mereka ke Moab. Dan mereka pergi bersama dengan anak-anaknya. Dan waktu di sana saudara, suaminya Naomi itu meninggal. Suaminya Naomi meninggal. Dua anaknya ini menikah dengan orang Moab. Yang satu namanya Orpa, yang satu namanya Rut. Ya. Dan setelah berapa lama, saudara coba bayangkan ya, yang namanya tantangan ini, kalau kita jadi Naomi, aduh rasanya berat sekali saudara. Setelah berapa lama, kedua anaknya Naomi ini meninggal juga. Meninggal sehingga Naomi hanya mempunyai 2 orang mantu. Dan Naomi membuat keputusan untuk kembali ke Israel. Kembali. Dan pada saat itu dia omong dengan kedua mantunya, kamu kembali aja dah. Kamu kembali aja. Dan mereka nangis, mereka berpeluk-pelukan ya. Tapi yang kembali hanya satu mantunya, yaitu Orpa. Rut tidak mau kembali. Di dalam buku Rut pasal yang pertama ayat yang ke-15, dituliskan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya firman Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, yaitu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi pada saat itu Rut membuat keputusan
Butir yang berikutnya yang sangat penting saudara, Anda perlu tahu bahwa Ruth ini membuat keputusan yang bermutu. Membuat quality decision. Kenapa saudara? Karena di dalam cerita ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya Ruth ini adalah orang dari Moab. Orang Moab ini sudah mengalami kutuk yang berkepanjangan. 10 generasi nggak bisa kembali, nggak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Mengalami kutuk yang berkepanjangan. Tapi saudara sebetulnya pada saat Ruth membuat keputusan yang demikian ini, Ruth membuat keputusan yang bermutu. Butir yang keempat saudara, saat ini buat keputusan yang bermutu. Make a quality decision. Karena pada saat-saat kita mengalami tantangan hal-hal yang gak enak, seringkali kita membuat keputusan yang ngawur, keputusan yang tergesa-gesa, keputusan yang dipengaruhi oleh orang lain. Keputusan yang karena mengalami pressure, kita gak menunggu di hadapan Tuhan dan tidak membuat keputusan yang bermutu. Ruth membuat keputusan yang bermutu. Bayangkan saudara yang namanya Naomi. Tadi saya katakan bahwa orang kalau sedang mengalami tantangan yang berkepanjangan, saudara, bisa goncang imannya, pikirannya bisa berubah. Tapi saudara, sekali lagi, kita perlu ingat kepada janji-janji Tuhan. Naomi, di salah satu ayat di Ruth, pasal yang pertama ini, dituliskan bahwa jangan panggil aku Naomi lagi. Panggil aku Mara. Karena apa? Aku mengalami kepahitan. Mara itu artinya pahit. Pahit. Padahal Naomi itu artinya menyenangkan. Pleasant. Pleasant. Bagaimana keadaan saudara? Mungkin sebelum COVID, Anda tahu, rencana Tuhan, Anda mengalami pimpinan Tuhan, macam-macam begini begitu. Tapi Anda mengalami tantangan yang berkepanjangan, sehingga Anda lupa bahwa panggilan Anda itu sebetulnya menyenangkan. Anda mengalami kepahitan, tapi tidak membuat Anda menjadi orang yang pahit. You will not grow bitter, but you will grow better di dalam Tuhan. Rencana Tuhan luar biasa buat Anda. Kalau saudara lihat di dalam pasal yang ketiga di dalam buku Ruth, ya, Ruth kemudian dia ikut kepada Naomi dan dia ikut untuk mengambil jelai, mengambil gandum di salah satu ladang yang dia nggak tahu itu miliknya Boas. Boas itu orang yang kaya, keluarga daripada Naomi, masih ada hubungan saudara, dan Naomi mengatur sedemikian rupa supaya Ruth ini bisa berada di ladangnya Boas. Singkat cerita saudara, di Ruth pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, waktu Ruth kembali pulang ke rumah, dituliskan demikian, setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimanakah anakku? Anda perlu tahu bahwa Boas ini adalah orang yang mempunyai kuasa untuk bisa menebus. Dia bisa menebus. Dia bisa menebus Ruth, tapi waktu itu belum kenal saudara, karena di set up, diatur, direncanakan oleh Naomi sehingga mereka bisa bertemu. Dan waktu mereka bertemu saudara, waktu pulang, Naomi bertanya, mertuanya itu bertanya, sebelum saya bahas mengenai pertanyaannya, saya percaya saat ini ada pemulihan juga di rumah Anda, di keluarga Anda. Kalau ada banyak orang-orang yang membuat joke atau lelucon yang merendahkan hubungan antara anak dengan menantu dengan mertua, saudara di sini nggak ada. Justru pada saat Ruth menantu ini membuat keputusan demikian, ada pemulihan yang luar biasa yang nanti Anda akan lihat. Ruth 3 ayat yang ke-16, mertuanya bertanya, bagaimana
anakku. Dalam terjemahan lain katakan, apakah engkau anakku? Tapi sebetulnya artinya itu demikian saudara. Bagaimana engkau melihat dirimu? Bagaimana engkau melihat dirimu anakku? Ini butir yang kelima. Bagaimana Anda melihat diri Anda saat ini? Apakah Anda melihat diri Anda sebagai orang yang sedang putus asa, sedang hancur hati, sedang nggak bisa berbuah? Kalau Anda melihat diri Anda seperti itu, katakan kepada Tuhan saat ini, oh Tuhan, aku sudah Engkau berkati. Aku sudah Engkau panggil, aku mengucap syukur. Tuhan, Engkau pulihkan impian di dalam diriku lagi. Tuhan, perbaiki hidupku lagi, karena Dia yang menyembuhkan Anda, Dia akan memulihkan impian saudara lagi, Dia akan memulihkan hidup Anda secara sempurna. Saudara, ujung dari cerita Ruth luar biasa di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Ceritanya ini banyak yang saya singkat-singkat saudara, tapi buku Rut ini hanya 4 pasal. Buku Mazmur 126 hanya 6 ayat. Coba Anda baca semuanya. Waktu Anda baca pelan-pelan, izinkan Roh Kudus berbicara. Izinkan Roh Kudus membaca Anda, bicara kepada Anda. Maka Anda akan mengalami pemulihan. Di buku Rut pasal 4 ayat yang ke-21. Kemudian saudara, Rut menikah dengan Boas. Rut dipulihkan. Dan di dalam pasal yang ke-21, Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud, Raja Israel. Oh saudara, saya melihat waktu Tuhan memulihkan, itu bukan seperti sebelumnya, tapi bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Itu sebabnya, saat ini saya mau ajak Anda untuk berdoa. Anda merenungkan apa yang saya sampaikan tadi, butir-butir yang sangat sederhana sekali. Apakah Anda sudah kehilangan rasa sukacita, nggak bisa tertawa lagi, berbeban berat? Saat ini datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Sang Pencipta yang menciptakan Anda dan saya, yang menciptakan kita semua, seluruh umat manusia. Datang kepada Dia dan berseru, Tuhan, Engkau yang menciptakan aku mengalami semuanya ini. Jamah aku, pulihkan aku saat ini. Pulihkan aku. Tuhan yang bisa bukan hanya memulihkan Anda, Dia bisa mengampuni dosa Anda. Dia bisa menyelamatkan Anda. Datang kepada Dia yang bisa memberikan pengharapan. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa saat ini. Sekali lagi ya Tuhan, kami tahu bahwa rencana-Mu besar. Saat-saat kami mengalami hal yang gak enak, kami ingat kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu yang Engkau adalah Tuhan yang membuat janji dan menepati janji. Janji-janji-Mu yang sudah Engkau tuliskan di dalam firman Tuhan. Tuhan, Engkau sudah lakukan sebelumnya dan Engkau akan lakukan lagi. Kami imani itu. Kami percaya itu ya Tuhan. Saudara, kita berdoa. Kita ingat bahwa ada prinsip ilahi. Saya berdoa kepada saudara yang sudah menangis, mengalami tantangan yang begitu berat. Ingat saudara, Anda akan menuai dengan sukacita. Anda akan menuai dengan sukacita. Menuai. Dan di dalam pemulihan, Anda bisa melihat di sini, secara keluarga, Naomi dipulihkan. Ruth dipulihkan, hatinya dipulihkan, nggak ada kepahitan lagi tapi menyenangkan. Secara keberuntungan dipulihkan. Semuanya ada pemulihan. Di dalam buku Mazmur ada pemulihan. Dari dalam hati ada semangat, ada sukacita.
ada bisa kembali kepada melihat kepada janji-janji Tuhan dalam perspektif yang benar. Kadang-kadang kita melihat janji Tuhan, lalu waktu belum terjadi, kita melihat dari lensa kacamata ketidaksabaran. Saudara sabar kepada Tuhan, kita sabar pada Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia yang cukup. Dia memampukan kita untuk bisa bertahan. Tuhan Yesus, saat ini Engkau ingatkan bahwa pada saat kami mengalami kesedihan, kami mengalami tangisan, kami mengalami penderitaan, oh Tuhan, ada kalanya Engkau menyembunyikan janji-janji-Mu di balik semuanya itu. Kuatkan kami ya Tuhan, kuatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu bahwa momen pemurnian kami bisa menjadi momen yang menentukan. Saat ini Tuhan, murnikan kami lebih lagi, supaya kami bisa lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melakukan pemulihan dan mulai saat ini dan seterusnya, Engkau pakai kami untuk bisa membuat keputusan yang bermutu, quality decision. Dan saudara, sambil kita berdoa, bagaimana Anda melihat diri Anda? Coba lihat diri Anda saat ini. Apakah Anda mengetahui siapa Anda? Tuhan mengetahui Anda, Tuhan mengetahui kita semua. Anda diberkati, datang kepada Tuhan. Lihat diri Anda sebagaimana Tuhan menciptakan Anda. Tuhan berkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam renungan firman Tuhan yang singkat ini. Coba kita cerna lagi, kita bukan hanya mempelajari firman Tuhan, tapi biarkan Tuhan mempelajari kita. Kita bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi biar Roh Kudus membaca kita. Dan kita izinkan Dia bicara kepada kita, maka semua saudara akan mengalami pemulihan. Tuhan berkati, God bless you, haleluya. Amin. Saudara, saya senang sekali bisa bersama dengan saudara hari ini walaupun secara online. Saya percaya bahwa saudara diberkati oleh firman Tuhan yang saudara dengar pada hari ini. Saya mau mengencourage saudara untuk kalau saudara belum subscribe to our YouTube channel or follow us on social media, to please do it. Supaya saudara tidak pernah ketinggalan berita penting dan layanan yang gereja sediakan buat saudara. Dan saudara, saya mau share bahwa gereja sedang mengadakan The Journey Campaign, di mana dalam beberapa minggu ke depan, gereja akan mengadakan kelas-kelas pemuritan. Where the next steps, ada Follow Christ, ada juga Follow Christ for teens and youth, and also for family, dan Empowering Word, Empowering Pray, and Lead Class. Banyak banget kelas yang disediakan oleh gereja. Kenapa? Karena kita rindu supaya semua saudara bisa bertumbuh semakin dewasa dalam Kristus. Dan kelas The Journey ini disediakan, seperti saudara bisa lihat di screen, supaya setiap saudara mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Dalam waktu 1 tahun, kalau saudara ikuti semua kelas ini, saudara akan lulus semuanya. Dan by that time, saudara akan mengerti, oh, ini tujuan Tuhan dalam hidupku. Saya percaya gereja lokal akan bisa membantu saudara untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. And I have a special message juga buat saudara. Kalau saudara menyaksikan ini dan saudara adalah jemaat di gereja lokal lain, please watch your local church. Karena aku percaya bahwa Tuhan bicara lewat your pastor in your local church. Supaya saudara bisa bertumbuh di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan saudara. And I want to close this service dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan tanganmu ke surga saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan online service. Ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. God bless you. See you next time.